Jadi yang dijamin jasa raja tadi disampaikan, yang tidak dijamin jasa kecelakaan tunggal. Kalau nabrak traktor, bahwa jasa raja itu menjamin kendaraan-kendaraan yang terregistrasi di kantor bersama-sama. Seperti tadi, kami terregistrasi di kantor bersama-sama. Nah, untuk anak yang di bawah umur, memang kami terfokus ke anak yang di bawah umur ini. Seperti yang disampaikan bahwa sesuai dengan 34 yang menjadi penyebab kecelakaan, yang menjadi penyebab kecelakaan itu tidak dijamin oleh jasa raja. Tetapi misalkan anak-anak yang di bawah umur ini mengalami musibah kecelakaan, tapi posisi dia bukan sebagai penyebab, itu jasa raja tetap menyangkut. Kalau posisinya tidak sebagai penyebab. Karena di Undang 34 itu kalau kita sebagai penyebab kecelakaan itu tidak mendapatkan santunan jasa raja. Tapi misalkan anak pelajar posisinya sebagai yang terlibat atau mereka sebagai yang ditabrak, contohlah kejadian misalkan anak ini lagi berkendara tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain, meskipun dia tidak mempunyai SIM, karena kita sadari bahwa anak di bawah umur itu memang sebenarnya belum boleh untuk mengendarai jalan. Jadi kalau anak pelajar sebagai terlibat, bukan sebagai penyebab lah intinya kan, itu tetap jasa raja akan menyangkut. Seperti itu. Makanya dari tadi mungkin tadi ada usaha dari Pak Kari juga menyampaikan kalau bisa anak kita masih di bawah umur ya diantar aja, gitu loh. Karena memang Pak, mohon maaf, kadang-kadang suatu kebanggaan orang tua anaknya itu bisa bawa kendaraan bermotor itu sepertinya kita bilang anak kita. Tapi kita nggak tahu tingkah laku etika anak kita jalan, kita tidak tahu. Kondisi di jalan kita tidak tahu. Bahkan yang kami sayangkan Pak, ke beberapa sekolah kemarin kami datangi, ya, banyak anak sekolah tidak menggunakan helm. Jadi sebenarnya kalau untuk anak sekolah ini, menurut saya, ujung tombak itu adalah di rumah. Peringatan keselamatan itu adanya di rumah. Janganlah kita mendiamkan anak kita berangkat sekolah tidak menggunakan helm. Karena yang saya khawatirkan, kami sesali, mohon maaf, misalkan anak kita berangkat sekolah dengan kondisi pakaian rapi, kita tidak tahu kondisi di jalan bagaimana kelakuan anak kita, karakter anak kita. Kalau sudah terkena musibah, disitulah orang tua menyesal. Karena saya sudah sering Pak menemukan orang tua yang menyesali anaknya membawa kendaraan sepeda. Kepada guru-guru, tolong setelah sesi mata pelajaran terakhir, ya, tolong anak ini selalu diingatkan untuk berhati-hati di jalan. Coba dari sekarang kita doktrin anak kita ini untuk tetap hati-hati di jalan. Karena saya selalu mendatangi ahli waris itu Pak. Kalau anaknya itu kecelakaan Pak, saya selalu berusaha memposisikan diri saya sebagai mereka. Karena memang di jasa raja itu kita ada yang namanya empati Pak. Memposisikan Pak. Jadi dengan harapan ini, dengan pertemuan ini, saya harap kita semua mungkin seperti Pak Ketua tadi bilang, kita adalah pelopor keselamatan lalu lintas, utamakan keselamatan. Keselamatan bagian dari kebutuhan, keselamatan itu nomor satu, bukan kecepatan. Mengkampanyekan keselamatan di tingkat pelajar. Karena seperti yang disampaikan Pak Kani juga dengan Pak Kali juga, memang rata-rata korban laka itu menimpa adik-adik kita, terutama mulai dari tingkat SMP sampai tingkat SMA, umur 12 tahun sampai 20 tahun tingkat pelajar. Saya kemarin baru mendatangi seorang siswa dari SMA 1 Kandang. Itu rumahnya di Keras, Bendosari. Itu mengalami kecelakaan, dia ditabrak oleh kendaraan lain juga. Itu sampai akhirnya. Pernah juga saya membayar, ada pasangan suami istri lama tidak dikaruniai anak, anaknya itu baru dapat kemarin, kasarnya anak satu-satunya mengalami musibah kecelakaan persis di depan sekolah. Jadi mungkin sebelum kita mulai ke materi, kami sedikit berpesan kepada bapak-bapak semua, misalkan
pintu sekolah kita berdekatan dengan jalan, kan anak-anak suka keluar itu Pak, terutama mungkin anak SD yang belum memahami bahaya. Itu kalau muncul lebih ekstra penjaganya, karena yang kita khawatirkan mungkin dengan satpam satu yang keluar anak banyak, tiba-tiba khawatirkannya adalah nyolong. Karena jangankan anak SMP, anak SD itu pun pernah kejadian juga di wilayah kita, Kabupaten Kediri. Dia menyeberang, pada sudah dijaga, entah mungkin dia tidak nyelonong gitu aja, akhirnya seperti itu. Baik, kita kembali ke materi Bapak. Ini mungkin sekilas saja tentang jasa harja. Kecelakaan atau keselamatan lalu lintas ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak juga dari A, B, C, tapi semua bersama. Makanya saya cukup apresiasi sekali dengan adanya KPL ini. Mudah-mudahan KPL juga bisa terus berkembang, Bapak. Nambah lagi komunitas yang lainnya bisa bergabung. Next. Nah, ini jenis kendaraan yang terlibat didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Next. Ini demografi. Next saja Mbak. Next saja. Nah, ini mungkin data yang lama Pak ya. Jadi bulan Oktober dari mulai Januari sampai dengan Oktober, jumlah korban laka itu 1.532 orang dari Januari sampai Oktober. Korban meninggal dunianya itu 175 orang. Rata-rata didominasi oleh pelajar. Makanya kami dari pihak jasa harja dengan pihak Polres, kami tidak pernah berhenti-hentinya keliling wilayah Kabupaten Kediri, mulai dari usia dini sampai tingkat SMA, melakukan kampanye keselamatan. Kami beri juga kampanye keselamatan berlalu lintas. Maksudnya apa? Tujuan awal kami melakukan kampanye lalu lintas pertama adalah sebenarnya kita ingin menekan jumlah angka laka, atau minimal kami bisa menekan fatalitas akibat korban laka yang dialami oleh kaum pelajar. Bahkan kami itu punya mimpi Pak Ketua, dalam 1 bulan kami ingin itu dijaga zero accident sebenarnya. Zero accident, tidak ada korban laka, bahkan sampai korban meninggal dunia. Rata-rata untuk di wilayah Kabupaten Kediri, mungkin bisa kita cek datanya, itu 1 bulan itu bisa sampai 15. Bahkan yang tertinggi itu pernah kami alami 1 bulan itu sampai 28 korban jiwa. 1 bulan itu tertinggi di wilayah Kabupaten Kediri. Berarti bisa terhitung rata-rata 1 di wilayah Kabupaten Kediri 1 orang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Dan itu rata-rata pelajar. Makanya mohon maaf, kami di sini yang kami khawatirkan itu jam-jam rawan laka itu seperti jam berangkat sekolah sama jam pulang sekolah plus malam minggu. Pernah kami, mungkin dari Pak Hanif juga, malam minggu itu kami pernah menyatakan bahwa malam minggu horor. Malam minggu jadi pendidikan. Malam minggu itu di Kabupaten Kediri kita pernah mengalami 1 hari itu korban 6 meninggal dunia, pelajar semua. Malam minggu daerah Paron, sini 2, Wates, Kadar. Jadi malam minggu itu 6 orang dan pelajar semua. Kalau yang saya ingat salah satunya adalah pelajar SMK Negeri 1 Ngasem, warga Kadina. Itu malam minggu horor itu kami menyebutnya. Jadi 1 malam itu 6. Jadi bisa dibayangkan petugas unit laka baru sampai ke TKP lagi. Seperti itu. Next saja. Nah ini saya belum informasikan bahwa siapa aja sih yang berhak mendapat santunan jasa harja. Kalau untuk korban meninggal dunia, santunan jasa harja itu kami serahkan kepada janda atau dudanya yang sah. Maksud janda atau dudanya yang sah, misalkan suami kita mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, berarti ahli warisnya itu adalah istrinya yang sah. Istrinya yang sah Pak ya.
yang sah. Yang kedua adalah kalau tidak ada jasa atau dudanya yang sah, baru ke anak-anaknya yang sah. Maksudnya apa? Misalkan istrinya sudah meninggal duluan karena sakit, lalu bapaknya atau suaminya juga meninggal karena kecelakaan, baru santunan itu diberikan kepada anak-anaknya yang sah. Bila tidak ada keduanya ini, baru santunan itu kita berikan kepada orang tuanya yang sah. Kalau tidak ada ketiga-tiganya ini, Jasra Harja hanya memberikan bantuan biaya penguburan. Biaya penguburan ini diberikan kepada siapa saja yang melakukan penguburan. Itu pernah kami alami di wilayah kabupaten. Itu mungkin ODGJ. Itu ditabrak oleh kendaraan, meninggal dunia. Identitasnya tidak terdetek juga, ya. Akhirnya dimakamkan oleh kepala desa. Nah, Jasra Harja memberikan santunan itu ke kepala desa. Sifatnya hanya bantuan biaya penguburan. Nah, ini perlu saya informasikan juga bahwa untuk santunan korban luka-luka itu maksimal 20 juta. Untuk santunan meninggal dunia itu 50 juta. Nah, Jasra Harja di sini sudah bekerja sama dengan seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Jadi kalau kita mengalami musibah kecelakaan yang dijamin oleh undang-undang, kalau masuk ke rumah sakit itu tidak perlu keluar biaya, sudah dijamin Jasra Harja. Jadi Jasra Harja itu adalah pembayar pertama sebelum BPJS sampai batas maksimal 20 juta. Kalau plafonnya melebihi 20 juta, baru sisa plafon itu akan di COB-kan ke BPJS. Jadi Jasra Harja adalah pembayar pertama kalau dijamin oleh undang-undang. Kalau kita posisinya adalah sebagai orang yang terlibat laka, bukan sebagai penyebab. Saksikan terus BGS Tulung Agung Channel.